Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Apakah kalian akan bersabar ketika ditimpa keburukan seperti sakit, kekurangan harta, dan lain-lain? Dan apakah kalian akan bersyukur ketika mendapat kebaikan seperti sehat, banyak uang, dan lain-lain? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan, kehidupan seseorang itu berkisar di antara 4 keadaan. Ada kalanya ia berada di atas ketaatan, maka hendaknya ia senantiasa di atas ketaatan tersebut. Ada kalanya ia berada di dalam kemaksiatan, maka hendaknya ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ia berada di atas kenikmatan, maka hendaknya ia bersyukur. Ada kalanya ia ditimpa musibah, maka hendaknya ia bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di atas ketaatan, hendaknya kita senantiasa di atas ketaatan tersebut, meskipun ketaatan yang kita lakukan sedikit, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Alasan lain kenapa kita harus senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Jika demikian, ketika kita memiliki kebiasaan salat 5 waktu di masjid, maka hendaknya kita senantiasa mempertahankan kebiasaan tersebut sampai kematian menjemput kita. Dan ketika kita memiliki kebiasaan bersedekah setiap hari atau setiap pekan, maka hendaknya kita senantiasa mempertahankan kebiasaan tersebut sampai kematian menjemput kita. Dan ketika kita memiliki kebiasaan sholat malam, maka hendaknya kita senantiasa mempertahankan kebiasaan tersebut sampai kematian menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bersabarlah dalam melakukan itu semua, dan yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudhi'u ajral muhsinin." Kami tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Dan yakinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berada di dalam kemaksiatan, maka hendaknya ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang
yang melakukan suatu kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika demikian, marilah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita supaya kita beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di atas kenikmatan, maka hendaknya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya beribadah kepadanya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan perintah tersebut bermanfaat bagi kita. Di antara manfaat bersyukur, yang pertama, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Manfaat yang kedua dari bersyukur, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya pahalanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ke-12 dari surat Luqman. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya manfaat dan pahalanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Manfaat yang ketiga, syukur termasuk penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang tidak dikatakan bersyukur kecuali jika hatinya mengakui bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat kepadanya dan lisannya mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti alhamdulillah, dan dia juga mencurahkan rasa nikmatnya, rasa syukurnya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat dan yang semisalnya. Dan jika nikmat yang diberikan kepadanya melalui perantara orang lain, dia berterima kasih kepada orang tersebut. Karena karena orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru fa innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan yakinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada orang yang beriman itu adalah ketetapan yang paling baik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan suatu ketetapan kepada orang yang beriman kecuali ketetapan tersebut adalah ketetapan yang paling baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang secara kasat mata ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik bagi kita, tapi yakinilah bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan terbaik. Karena bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, dan Allah lah yang Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan Allah lah yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingatlah sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhtu." Sesungguhnya
Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak ridha, Allah pun juga tidak ridha kepadanya. Dan khutbah yang pertama ini kita tutup dengan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la ubali asbahtu fima uhibbu au fima akrahu li'anni la adril khaira fima uhibbu au akrahu. Aku tidak peduli di pagi hari aku berada di kondisi yang aku sukai atau berada di kondisi yang tidak aku sukai, karena aku tidak mengetahui kebaikan itu ada pada kondisi yang aku sukai atau ada pada kondisi yang tidak aku sukai. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Selain bersabar, hendaknya orang yang tertimpa musibah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Selain itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna imra'atan tasurruna idza nadharna wa tuti'una idza amarna wa tahfaduna idza gibana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati naqmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.